Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji yang telah menyaksikan video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing yang telah membimbing saya dalam melakukan penulisan proposal penelitian ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aryan Parli, dengan nomor WP 1710843005. Proposal saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Negeri Tua Priangan di Kabupaten Tanah Datar. Uh, Pada proposal ini terdapat 3 bab. Uh, Bab pertama yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua yang berisi studi penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Bab ketiga yang berisi pendekatan dan desain penelitian, teknik kumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, analisis dan teknik analisis data, kemudian teknik keabsahan data. Pada latar belakang penelitian ini dilatar belakangi dengan pariwisata telah diatur oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pasal 8 yang berbunyi, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, kepariwisataan provinsi, dan kepariwisataan kabupaten dan kota. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sehingga pembangunan pariwisata menjadi bagian penting pembangunan yang sudah ada dalam perencanaan jangka panjang nasional yang direalisasikan di kabupaten dan kota. Selanjutnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 9 tadi, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai tahun 2025. Pasal 28 bagian ke-6 tentang pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan yang yaitu pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat sendiri ialah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, ikut serta dalam memanfaatkan, serta ikut serta dalam menikmati hasil pembangunan. Partisipasi sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan dampak dari proses pembangunan itu sendiri. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan bentang alam indah, budaya, kuliner, serta sejarahnya. Selain itu, Sumatera Barat terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera dengan topologi wilayah daratan tinggi yang didominasi Bukit Barisan dan daratan rendah di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera yang menjadikan salah satu tujuan wisata. Selanjutnya, Sumatera Barat juga masuk ke dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, di mana pasal 11 di pasal 11 terdapat 50 destinasi pariwisata nasional, di mana Sumatera Barat terdapat 2 destinasi pariwisata nasional. Ini jumlah wisatawan domestik dari tahun 2017 sampai tahun 2010 di kunjungan ke Sumatera Barat di kabupaten dan kota yang tersedia. Dilihat dari tabel tersebut, kunjungan wisatawan beberapa tahun terakhir meningkat, kecuali pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pandemi COVID-19. Dari sekian banyak kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata yang cukup besar. Kabupaten Tanah Datar yang terletak di posisi yang strategis di tengah-tengah provinsi Sumatera Barat dengan 7 masuk pintu utama yang menjadikan provinsi ini memiliki akses yang cukup baik bagi wisatawan. Selain itu, Negeri Tua Priangan juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang
Kabupaten Kreatif pada tahun 2021. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, ada salah satu objek wisata yang lumayan terkenal, yaitu objek wisata Nagari Tua Padangan. Nagari Tua Padangan sendiri merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Padangan, Kabupaten Tanah Datar. Di nagari ini memiliki 4 jorong, ini Jorong Padangan, Jorong Sekaladi, Jorong Padang Panjang, dan Jorong Guguk. Nagari Tua Padangan diberi gelar sebagai salah satu desa terindah di dunia menurut majalah pariwisata ternama dunia, yaitu majalah Travel Budget pada tahun 2012. Ini penampakan foto masjid Silah dan pemandangan alam yang ada di Negeri Tua Padangan. Selanjutnya, ini jumlah pengunjung Negeri Tua, wisatawan Negeri Tua Padangan pada tahun 2014 sampai tahun 2020. Dilihat dari tabel di atas, kunjungan wisatawan Negeri Tua Padangan pada 7 tahun terakhir cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19. Selanjutnya, salah satu indikator yang menjadikan Nagari Tua Padangan menjadi desa terindah di dunia ialah masyarakat yang masih menjaga warisan budaya serta kawasannya yang asri. Melihat dari itu, pasti adanya partisipasi dari masyarakat dalam menjaga warisan budaya ini tersebut. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat Padangan itu dengan membentuk kelompok sadar wisata atau Podarwis. Dengan dibentuknya Podarwis, masyarakat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pariwisata yang diselenggarakan di Negeri Tua Padangan. Bentuk nyata partisipasi yang dilakukan oleh Podarwis ya bersama wali nagari serta perangkat nagari sering melakukannya diskusi mengenai potensi ataupun masalah yang ada di objek wisata. Podarwis secara langsung dapat memberikan ide, masukan maupun saran terkait yang masalah-masalah yang terkait kegiatan pariwisata di Negeri Tua Padangan. Selanjutnya, poin selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini itu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Negeri Tua Padangan. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Negeri Tua Padangan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lainnya yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama, serta memberikan pengetahuan tambahan yang sifatnya teoritis kepada mahasiswa administrasi publik lainnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata yang Padangan. Sedangkan manfaat praktis diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan dan tujuan bagi pemerintah daerah dan nagari dalam usaha meningkatkan pembangunan dan pengembangan pariwisata khusus Nagari Tua Padangan serta memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya para masyarakat dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki. Selanjutnya masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Bayu Kumbara tahun 2018 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata di Desa Ratih. Yang kedua, Rahani Aulia Asman pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Desa Wisata oleh Stakeholder di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk Gadang, Kota Padang Panjang. Yang selanjutnya, poin teori. Teori yang peneliti gunakan ialah teori Yadav dengan ada 4 macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Tiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Empat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat maupun Podarwis yang ada di objek wisata. Selanjutnya, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan di mana masyarakat dalam pemadatan sumbangan dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk korbanan lainnya
yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya partisipasi dalam pemantauan antisipasi pembangunan, di mana partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan yang diperlukan. Selanjutnya partisipasi dalam pemantauan hasil pembangunan. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil program yang bisa dicapai. Selanjutnya skema pemikiran. Skema pemikiran dimulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisataan, turun kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010 sampai tahun 2025. Nagari Tua Perangan dinobatkan sebagai desa terindah di dunia pada tahun 2012. Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut IADAF ada 4 macam variabel. Yang pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan hasil polisi pembangunan, partisipasi dalam pemantauan hasil pengembangan. Dan terbentuklah judul partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Nagari Tua Perangan di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya definisi konsep. Pertama, pariwisata. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Juga merupakan suatu kegiatan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membuka lapangan pekerjaan yang baru serta juga menstimulasi sektor atau kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan pariwisata. Yang itu pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha menuju ke arah yang lebih baik dari berarti ada perubahan dan pertumbuhan. Perubahan itu bisa dalam arti kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks pariwisata, secara kualitas berarti meningkatkan objek wisata dan peningkatan mutu pelayanan. Sedangkan secara kuantitas berarti perluasan dan keanekaragaman objek wisata serta akomodasi lainnya. Jadi pengembangan pariwisata adalah upaya pemanfaatan potensi alam dan budaya dengan memperlihatkan aspek-aspek pelestarian. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjutnya jelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Selanjutnya definisi personal, variabel partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan indikator menghadiri rapat atau diskusi, memberikan sumbangsi pemikiran atau pendapat, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya variabel kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan dengan indikator ikut serta dalam sumbangan tenaga, ikut serta dalam sumbangan materi. Selanjutnya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Indikatornya yang pertama program selesai sesuai dengan rencana. Yang kedua, adakah kendala atau masalah dari program tersebut. Selanjutnya partisipasi dalam pemantauan hasil pembangunan, memberikan manfaat dari program yang telah dilakukan dan menggunakan fasilitas yang telah dibangun. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pada pendekatan penelitian yang dilakukan itu pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan informan itu purpose sampling. Peranan peneliti di sini sebagai instrumen utama. Unit analisis itu kelompok dalam hal ini itu kelompok sadar wisata Nagari Tua Perangan. Teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Kemudian teknik kesamaan data yaitu triangulasi sumber. Sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah dan juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.